Oke, selamat pagi teman-teman SVV yang saya hormati. Berkenaan karena banyaknya permintaan ya dari cabang yang menanyakan bosnya, Mas, postingan saya kok reject, Mas, postingan saya kok ditolak gitu ya. Dari studi kasus beberapa cabang ya. Ternyata ada beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman cabang terkait pemostingan suatu konten di Google Business. Ada hal-hal yang harus diketahui oleh teman-teman semua yang mungkin ingin posting di Google Business ya. Karena kebanyakan yang saya lihat hasil dari postingan itu, laporan dari Google adalah eh, post yang anda posting gitu ya, konten yang anda posting itu tidak memberikan suatu pengalaman untuk user lah, bahasa kayak gitu, tidak memberikan suatu faedah lah atau manfaat kepada kepada user atau pengguna. Terus eh, apa namanya eh, lalu gimana, Mas, gitu kan, caranya kayak gimana? Nah, kebetulan tadi baru baru banget tadi pagi gitu kan, ada teman kita dari di klinik Bogor yang mengalami hal rejected di postingan mereka gitu kan. Nah, kebetulan saya udah hapus nih postingan mereka gitu kan. Nah, saya coba kasih langsung contoh. Saya update di Bogor ya. Oke, kebetulan semua data-datanya yang sama dengan sebelumnya itu sudah saya siapkan. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya mau informasikan dulu nih, teman-teman. Untuk postingan itu buat semua cabang sehari hanya satu saja cukup gitu loh. Yang penting aktif. Google bukan Google. Jadi intinya biar Google itu menilai bahwasanya Google bisnis kita tuh aktif. Udah itu aja. Jadi sehari satu aja ya teman-teman. Jadi nggak, kalian kan banyak juga tugas gitu kan. Banyak juga ada laporan, ada lain-lain gitu kan. Nah, pastikan sehari satu aja cukup ya. Sekali lagi saya bilang postingan hanya sehari satu aja. Nanti kalau memang sudah record atau view-nya sudah banyak gitu kan, kalian boleh coba tambahin satu lagi gitu kan. Nah, begitu selanjutnya gitu kan. Jadi saya untuk meringankan teman-teman semua di cabang gitu kan, postingannya sehari satu aja. Mas, postingannya kayak gimana, Mas, gitu kan. Nah, ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Karena memang ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum kalian posting gitu. Jadi teman-teman semua, saya sudah yakin banget kalian sudah hafal betul dengan product knowledge dari semua eh, produk yang ada di, atau treatment yang ada di klinik Dr. Sofi gitu kan. Mulai dari estetiknya, bedah plastiknya, atau hairnya, dan juga gigi ya. Bagi kalian yang mungkin ada giginya ya, maksudnya bukan ada gigi, ada pelayanan untuk dental care-nya, maksud saya gitu ya. Kalau ada gigi pasti semua ada ya gitu. Lanjut, lalu gimana, Mas, postingannya gitu ya. Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja kita masuk ke profil ya. Ini untuk yang di handphone ya, yang di handphone. Nanti saya bakal bakal kasih tahu yang di PC-nya. Eh, jadi nanti dulu ya, nanti saya langsung ke ini aja dulu, postingan. Oke, langsung baru klik posting ya. Nah, ini saya kasih contohnya karena ini kebetulan tadi ada masalahnya di Bogor, jadi saya buatin buat untuk Bogor ya. Jadi di Bogor tuh tadi dia mau ngepost tentang hair transplant. Oke.
Nah, hair transplant itu kan tindakan bedah plastik ya, gitu kan. Jadi ada rawan untuk di reject gitu ya. Ada rawan untuk di reject oleh atau ditolak oleh Google gitu ya kan, berbau-bau kekerasan atau apalah bahasanya mungkin kayak gitu. Tapi kan gambarnya, Mas kan gambarnya nggak ada kekerasan misalnya kayak gitu kan. Ya makanya nanti saya kasih tahu kuncinya tuh di mana sih sebenarnya gitu ya. Oke, kita masuk ke galeri ya, pilih galeri. Kalau yang teman-teman pakai handphone pilih galeri. Nah kebetulan ini, oke, adalah kita asli aja. Lalu deskripsinya, kebetulan saya udah nyiapin ini, saya copy seperti biasa ya teman-teman, copy. Nah saya tempel, oke. Tuh nih agak ini ya, intinya di atas tuh nih tulisannya kayak gini nih. Nah teman-teman pastikan judul harus ada, misalnya nih di dalam apa namanya, di dalam foto ini nih, di dalam kontennya lihat di depannya pokoknya thumbnail kamu, jadi sebelum posting kamu lihat dulu nih videonya paling depan tuh, thumbnail paling depan itu apa sih kira-kira yang dipasang sama orang konten gitu kan. Misal Mscape gitu kan, ya berarti nanti tulisan di depan sini, nanti kamu bikin judul dulu nih teman-teman ya. Kalian bikin judul dulu, misalnya contoh kalau yang saya ambil itu adalah hair transplant. Hair transplant apa sih? Tanam rambut. Tanam rambut fungsinya buat apa sih teman-teman? Gitu kan? Buat ngatasin kebotakan, betul? Nah, eh, jadi kalian buat judulnya itu tentang misalnya ya berarti karena ini untuk kebotakan berarti hair transplant. Karena ini kebetulan tulisannya di paling depan ya, sebelum coba nanti di play videonya, itu adalah hair transplant FUT. Jadi kalian harus memasukkan kata-kata itu. Mas kalau nggak ada gambarnya misalnya, nggak ada tulisannya di gambar, ya udah kalian kira-kirain aja gitu loh fungsinya apa ini gitu kan. Misalnya kayak kita ambil contoh yang ini ya, nih. Hai, aku Mira Agil, aku seorang entrepreneur. Hai, aku Mira Agil, aku seorang. Nah, ini contohnya yang ini ya. Dapatkan tubuh ideal secara instan. Nah, itu bisa dijadiin judul. Masukin aja gitu loh. Masukin aja tubuh instan koma atau dengan apa nih? Dengan Mscape. Nah, baru kalian masukin, kalian enter 2 kali, kasih spasi ke bawah, enter 2 kali, lalu masukin caption yang ada di sini gitu loh. Caption yang dikasih oleh teman-teman dari pusat. Oke, captionnya sampai mana sih mas gitu kan. Nah, karena kalian ini masuknya nanti bakal dikasih CTA, klik to action, atau ditambahin button untuk ngeklik apa, biar customer itu bisa ngeklik. Kalian cukup sampai ini. Yuk booking sekarang misalnya, sampai situ aja cukup. Yang telepon ke bawahnya kalian hapus. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi kalau mau posting, pertama adalah kalian buat judul dulu. Judul tuh paling atas. Jadi susunannya judul ikutin aja sama yang ini nih, sama thumbnail paling depannya video yang dikirim sama orang-orang pusat. Jadi kalian download dulu, kalian lihat nih, oh thumbnailnya ini nih. Gitu kan, nih kalau yang ini kan thumbnailnya dapatkan tubuh ideal secara instan gitu ya. Udah kalian tinggal tambahin dengan apa nih, dengan Mscape misalnya, dengan Exivel misalnya, atau dengan suntik slimming misalnya kayak gitu ya kan. Jadi kalian tambahin itu. Nah baru setelah judul, baru kalian tambahkan caption yang dikirim sama teman-teman dari pusat kayak gitu ya. Contohnya kayak gimana mas untuk yang judulnya mas? Nah judulnya kayak gini nih. Ini yang paling atas nih, atasi kebotakan rambut dengan hair transplant FUT.
kalian caps lock aja biar gede. Jadi Google menganggap oh ini judul gitu. Nah baru di bawahnya kalian sedikit kasih tahu gitu kan, bahwasanya hair transplant itu adalah cara paling instan, ya toh. Karena kalau hair growth kan mungkin dia butuh 6 kali, dan itu pun juga dokter kebanyakan nggak apa namanya nggak yakin dengan hal itu gitu kan. Nah makanya ini kita sebutin aja gitu loh. Itu cara paling instan untuk mengatasi kebotakan. Baru di bawahnya. Tapi ternyata gitu loh, ada cara lain, ada kegunaan lain yang dihasilkan dari hair transplant ini gitu loh. Ternyata hair transplant itu punya kegunaan lain loh gitu loh. Nah kalian kasih tahu tuh ya kan, sesuai dengan apa yang sudah dikirim sama tim sosmed. Oke, setelah itu kan ngomongin masalah durasi tuh kalau nggak salah ya di captionnya. Nah itu kebetulan saya tambahin aja gitu loh, tambahin aja terkait durasi pengerjaan. Itu lamanya misalnya 1 jam 45 menit atau apa udah. Nah karena kebetulan di sini kalau kalau yang tadi kan saya bilang yang untuk yang ini kan you booking sekarang. Nah kalau ini kan kebetulan posisinya adalah untuk informasi selengkapnya reservasi selengkapnya dan reservasi silakan hubungi kami. Nah udah sampai situ doang, nomornya kalian ilangin kayak gitu. Oke, setelah itu setelah itu baru kalian copy paste ke deskripsi ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya, semoga paham sih ya. Lalu seperti biasa kalian tambahkan tombol tindakan. Nah kurang bagusnya posting di handphone ya adalah kalian tidak bisa memasukkan call no ya. Call no itu kurang bagusnya menurut saya itu gitu kan. Kalian hanya bisa reservasi saja atau pesan online gitu ya kan. Itu yang lemah lah, lemahnya dari postingan ngeposting di handphone tuh itu ya. Nah saran saya karena ini cuma satu ya, nih kaitannya sama tadi ya kan, ada yang postingan di handphone sama ada yang postingan di komputer. Saran saya untuk postingan untuk Google Business yang menggunakan handphone ya, Google Business di handphone itu hanya untuk pertama balas chat. Saran saya nih hanya untuk balas chat, balas review, sama mereview Google Business lainnya, cabang-cabang lainnya maksudnya gitu kan. Untuk posting saya sarankan untuk di PC. Pertama kalian lebih leluasa ya, leluasa untuk memilih mana nih tombol apa nih kira-kira yang mau dipasang, telepon sekarang kah, reservasi kah, atau apa gitu kan. Lebih lengkap bahasanya, mungkin lebih lengkap, terus kalian juga lebih enak. Kalau di handphone takutnya kalian save semua file-file itu di handphone, ketika handphonenya ada masalah filenya hilang. Sama sih sebenarnya di komputer juga ada kemungkinan filenya hilang gitu kan. Cuman kalau menurut saya lebih leluasa aja kalian di handphone di komputer gitu kan. Saya sarankan untuk di komputer. Karena kalau di handphone masih banyak kendalanya lah untuk postingan di sini tuh sebenarnya. Tapi kalau memang kalian lebih nyaman di handphone, sok silahkan, nggak jadi masalah gitu kan. Nanti kalau memang ada hambatan kabari aja kayak gitu. Oke, saya lanjut. Setelah kalian pilih misalnya, setelah kalian pilih tombol buttonnya itu apa, misalnya reservasi, terus seperti biasa masukin link WhatsAppnya ya. Bentar, saya siapkan dulu link WhatsAppnya. Nah, misalnya link WhatsAppnya itu kan karena Bogor. Oke, saya tempel di sini, baru dipublikasi. Oke, kita lihat benar nggak sih, bisa atau malah justru nggak bisa gitu kan. Kita lihat aja ya. Oke, ternyata sudah bisa. Oh ternyata nggak bisa ternyata mas gitu kan, postnya masih di remove gitu kan. Nah ini kelemahannya, saya nggak sukanya posting di apa namanya di
Handphone tuh kayak gitu, kadang-kadang suka suka ke apa namanya, suka eh, ke ya dianggap dianggap inilah, dianggap apa namanya, dianggap kurang bagus lah gitu loh. Nah, ya atau dianggap ya kayak kurang experience lah, bahasanya kayak gitu. Di Google teh ngomongnya kayak gitu kan. Nah, lebih baik kalau saran saya udah kayak gini nih, saran saya mending kalian postingnya, karena tadi saya sudah bilang bahwasanya sehari satu aja cukup gitu, sehari satu cukup lah buat dinilai aktif gitu ya, Google-nya, Google bisnisnya maksudnya. Jadi saya sarankan untuk postingnya di ini saya hapus postingnya di ini, di mana namanya, di komputer aja gitu ya. Saya nanti ini saya pause dulu, nanti saya bakal kasih unjuk eh, postingan yang ada di eh, apa namanya, yang ada di aduh, yang ada di komputer ya. Nanti saya post dulu, saya posting ulang di ya, postingan yang tadi saya posting ulang di komputer. Apakah bisa atau enggak? Nanti saya bakal kasih unjuk di sini ya, sebentar. Oke. Saya sudah coba posting, kita lihat hasilnya. Nah, muncul kan? Masa sih Mas? Coba, yuk kita lihat. Nah, ada yang beda nggak? Nggak kan? Nggak ada yang beda ya. Nah, itulah kenapa apa namanya? Kenapa saya sarankan untuk postingnya di komputer atau di PC gitu. Nggak lama kok, paling paling lama banget itu 2 menit. Paling lama menurut saya ya. 2 sampai 3 menit lah paling lama gitu kan. Kalian lebih efektif. Nah, Mas kalau misalnya ternyata di PC juga masih sama kayak gitu. Coba lihat lagi konten di depannya. Pertama, yang harus kalian amati pertama itu adalah nih, kita coba putar ya. Nah, nah, eh sebentar. Ujungnya apa nih? Nah, nih. Ini ya. Ini adalah thumbnail paling pertama. Google membaca adalah hair transplant FUT. Berarti kalian harus ada kata-kata ini nih. Ada kata-kata hair transplant FUT-nya. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, kita ambil contoh lagi, misalnya ini nih, fun quiz ya, nih fun quiz. Ini juga kebetulan saya yang posting. Nah, di sini kan tulisannya fun quiz nih ya. Coba benar gak sih ada fun quiz depannya, paling depannya. Nih. Nah, depannya depan aduh, sini lah ya. Nah, depannya kan fun quiz nih. Pasti saya di awal itu saya tulis fun quiz kayak gitu ya. Lanjut cari lagi. Ultralift tuh, Msela, pasti ada kata-kata Mselanya di sini. Tuh. Jadi di depan, di awal itu kalian harus masukkan judul. Ini yang saya kok yang paling atas itu. Jadi contohnya ini ya. Tuh, ya. Fun quiz cara aman hilangkan. Oke. Maaf. Di sini yang judul itu adalah yang di atas gitu kan. Fun quiz cara aman dan cepat hilangkan lemak membandel. Nah, baru kan yang di bawahnya itu adalah caption dari orang pusat ya kan, sosmed pusat gitu ya. Jadi terakhir saya sampaikan lagi kembali untuk postingan ya, sehari satu aja teman-teman ya. Nah Mas, kok kenapa nggak di handphone aja sih gitu ya. Nah kalau di handphone risikonya kayak tadi gitu kan, ada masa. Jadi saya nggak ngerti Google ini maunya kayak gimana, saya belum belum paham banget gitu ya. Ini saya ngakalinnya dengan eh, bikin bikin yang sesuai dengan konten. Misalnya gambarnya tentang hair transplant, tulisan hair transplant, berarti ngomonginnya misalnya hair transplant.
Ada gambar yang masalahnya ngomonginnya MCLA, ya udah saya tulis MCLA. Nah itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini gitu kan, ya. Jadi kalau teman-teman mau coba-coba di handphone, sok silahkan, nggak jadi masalah, ya. Kemungkinan yang paling besar adalah ditolak gitu ya, postingannya ditolak gitu. Kenapa alasannya saya juga kurang tahu gitu kan, karena Google hanya men-suggest saya itu eh, postingan yang Anda buat itu tidak membantu atau tidak memberikan pengalaman lebih bagi pengguna lainnya gitu, intinya kayak gitu. Nah makanya saya sarankan untuk kalian memposting postingan itu di PC atau lewat komputer gitu ya. Teman-teman bisa semua ya, untuk penggunaan komputer bisa semua ya gitu loh. Saya harapkan sih bisa semua gitu ya, jadi untuk mempermudah teman-teman semua gitu kan. Nggak lama kok, menurut saya nggak lama, paling lama banget itu 5 menit gitu kan, karena bahannya dari kita, terus semua bahan dari kita gitu kan, kalian tinggal posting aja gitu ya. Nah nanti kalau misalnya memang Mas ternyata di PC juga sering di cancel gitu ya, eh baru lapor ke kami gitu kan, biar saya lihat dulu nih apa sih yang salah gitu ya, apa sih yang kurang gitu kan. Nah biar saya lihat dulu, nanti biar kami yang update kalau memang harus ada yang diganti atau memang ya udah memang benar kalian tidak bisa gitu kan. Nanti biar kami yang urus. Kalau untuk benar-benar misalnya udah beberapa kali coba ternyata tetap gitu kan, atau beberapa kali materi atau beberapa kali konten yang beda kalian coba ternyata masih tetap di reject walaupun di PC, nah itu kabarin kami biar kami cari tahu masalahnya apa sih gitu loh. Karena kadang-kadang suka Google suka ngirim email juga, ketika itu reject itu bakal dikasih email apa sih yang salah gitu kan. Nah nanti itu bakal dikirimin sama Google ya. Nah sampai sini kalau ada pertanyaan langsung aja sampaikan ke kita dan saya cukupkan. Terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas.